Jadi aku terinspirasi dengan Grace karena Grace ini founder dari Mentari Cilik ya. Grace boleh ceritain nggak gimana sih awal mulanya Grace mendirikan Mentari Cilik ini? Oke, thank you Tin untuk pertanyaannya dan antusiasnya untuk melihat Mentari Cilik ya. Jadi awalnya memang itu terbentuk karena keresahan ketika di masa pandemi kemarin itu aku menemukan banyak sekali ternyata anak-anak di desa itu yang sama sekali tidak ada sekolah online karena keterbatasan gadget dan lain dan sebagainya gitu. Kemudian aku melihat ada tingginya angka kekerasan pada anak, kemudian masalah isu-isu anak lainnya. Pada saat itu aku berpikir kayaknya kita harus membuat sesuatu untuk bisa mengatasi isu-isu ini. Salah satunya adalah membuat wadah dulu nih terlebih dahulu ke anak-anak. Jadi pada itu akhirnya membentuklah satu komunitas namanya Mentari Cilik. Kita libatkan volunteer juga dan salah satu programnya adalah membangun rumah aman untuk anak-anak belajar, bermain dan berekspresi khususnya di desa-desa gitu, Terus Tin. sekarang udah gimana sih perkembangannya dari mulai awal Grace bentuk, terus sekarang udah gimana? Oke, ini kan kita baru jalan 1,5 tahun ya, jadi belum nyampe 2 tahun gitu. Jadi di awal memang kita fokus untuk membangun sistem dulu, kemudian kita trial and error, kita cari kira-kira anak-anak cocoknya belajar tuh dengan sistem yang seperti apa gitu. Jadi untuk 1 tahun pertama ini progresnya itu menurut kita tuh sebenarnya banyak banget ya, di mana tuh anak-anak minat belajarnya tuh tumbuh gitu. Di mana dulu anak-anak di desa itu nggak pengen belajar karena mereka nggak ngerti esensi dari pendidikan itu seperti apa gitu. Tapi dengan adanya Pondok Mentari, metode belajar juga kita buat menyenangkan sambil bermain, kemudian tenaga pengajarnya juga fokus pada kekuatan anak-anak ya. Jadinya anak-anak itu menemukan minat dan bakatnya, passionnya di mana. Jadi yang paling penting progresnya itu adalah minat belajar anak-anak itu tumbuh gitu. Jadi mereka tahu bahwa mereka membutuhkan pendidikan itu gitu. Hmm, jadi itu kalau volunteernya Grace libatkan dari mana aja Grace? Itu kita libatkan kan kebetulan kemarin pandemi ya. Kebetulan di desa itu angka pandemi itu sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Jadi aktivitas masih bisa seperti biasanya, hanya saja sekolah tutup gitu ya. Dan kemudian banyak memang mahasiswa yang lagi kuliah online pulang ke kampung. Akhirnya kita libatkan di situ, kita cari memang orang-orang yang juga punya hati buat anak-anak, punya hati buat sosial gitu. Jadi mereka lah yang terjun juga ke pondok untuk ngajar-ngajarin anak-anak di situ gitu. Untuk harapan ke depannya dari Pondok Mentari atau Mentari Cilik ini gimana Grace? Harapan aku secara pribadi ya untuk anak-anak khususnya gitu mereka bisa tumbuh menemukan potensi terbaik dalam kehidupan mereka yang akan menjadi bekal mereka nantinya di masa depan mereka karena pada saat ini jarang sekali nih kita fokus pada kekuatan anak-anak, kita lebih banyak tuh fokus pada Hmm. kekurangannya gitu ya. Jadi kalau nggak bisa Mm-mm. matematika kita lesin matematika gitu kan, padahal Mm-mm. sebenarnya ada baiknya kita fokus aja pada kekuatan yang mereka miliki gitu. Jadi anak-anak Jadi di Pondok Mentari mereka benar-benar bisa jadi mentari lah seperti namanya ya nanti di masa depan mereka jadi mentari kecil untuk negeri ini berguna bagi negeri ini dengan skill mereka dengan kekuatan mereka gitu aja sih. Kemudian harapannya untuk Pondok Mentari kita berharap nggak hanya di satu desa aja tapi semoga nanti ini bisa jadi contoh untuk desa-desa lain bangun hal yang serupa gitu Tin. Aduh, keren banget sih, Grace. Semoga bisa menginspirasi banyak orang juga ya, Grace, supaya ada Grace-Grace lain Amin. yang punya inisiatif yang sama.